Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 11 kelas AC akan presentasikan tentang problem based learning atau PBL. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok sekalian. Saya sendiri perkenalkan nama saya Niputu Arifasiyani dengan NIM 2213011018 dari kelas 3C. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Cecilia BR Bahus dengan NIM 2213011067 dari kelas 3A. Dan yang terakhir yaitu Komang Pandi Wahyu Sudiatmita dengan NIM 2213011013 dari kelas 3C. Jadi, topik pembahasan kami kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian PBL, yang kedua karakteristik PBL, yang ketiga tujuan dan manfaat PBL, yang keempat langkah-langkah PBL, yang kelima penerapan PBL dalam matematika, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan PBL. Pengertian PBL. Jadi, model pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh George Damwell yang dikutip pada Trianto tahun 2010 adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke model pembelajaran problem based learning. Menurut Ridwan tahun 2015 menjelaskan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL merupakan pembelajaran yang dalam penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi pendidikan, dan membuka dialog. Sedangkan menurut DAX, dalam Suharya tahun 2013, model problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning merupakan sebuah pendekatan yang memberi pengetahuan baru kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik dari PBL. Yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, fokus utamanya adalah pada peserta didik. Pendekatan ini mengharapkan peserta didik untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk lebih aktif, bertanya, dan terlibat dalam praktek langsung. Sebaliknya, pendekatan ini tidak hanya tentang pemberian informasi oleh pendidik, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pemahaman, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan. Yang kedua ada karakteristik fokus ke masalah autentik. Fokus pada masalah autentik dalam pembelajaran adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada situasi atau masalah yang relevan dan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ketika siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang mereka temui dalam dunia nyata, mereka lebih mungkin terlibat secara aktif, memotivasi diri mereka untuk mencari solusi dan mengembangkan pemahaman yang mendalam. Jadi, masalah autentik dapat berupa masalah sosial, masalah ekonomi, masalah ilmiah, atau lingkungan yang benar-benar ada dalam masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu peserta didik belajar secara mandiri. Penerapan model problem based learning pada akhirnya mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan lebih intensif. Hal ini terjadi karena PBL menggeser peran pendidik dari penyampai informasi utama menjadi fasilitator pembelajaran. Nah, PBL mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan belajar secara mandiri karena mereka harus merumuskan solusi dari masalah yang diberikan tanpa banyak campur tangan dari pendidik. Karakteristik yang keempat yaitu pelaksanaan berbasis kelompok. Nah, pada problem based learning ini akan lebih efektif saat diterapkan dalam kelompok ketimbang secara perorangan. Hal ini karena PBL menekankan pada pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik bekerja bersama-sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam konteks ini, pendidik perlu membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi ide untuk mencari solusi masalah yang dihadapi.
Nah, karakteristik yang terakhir yaitu pendidik berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam PBL, peran pendidik lebih sebagai seorang fasilitator daripada sebagai sumber pengetahuan utama. Dalam pendekatan PBL, pendidik memberikan panduan dan kerangka kerja, namun memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Pendidik dapat memberikan kisi-kisi atau petunjuk awal, tetapi pelaksanaan tugas dan penemuan solusi sepenuhnya tergantung pada peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke ketujuan PBL atau Project Based Learning, di mana menurut Arders pada tahun 2008, di mana dalam suatu bukunya, pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peran orang dewasa secara autentik memungkinkan siswa untuk mendapat rasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki sendiri untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Nah, adapun tujuan model Problem Based Learning atau PBL menurut Ibrahim dan Nur, itu pada dalam buku Rusman 2010 secara lebih rinci antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, belajar berbagi peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata. Yang ketiga, menjadi para peserta didik atau otonom atau yang mandiri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membahas mengenai manfaat PBL. Adapun manfaat dari pembelajaran berbasis masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, pembelajaran lebih bermakna dalam pembelajaran berbasis masalah. Kenapa? Karena siswa harus menerapkan pengetahuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah yang konkret. Yang kedua, integrasi pengetahuan dan keterampilan. Siswa harus mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki secara simultan, sehingga membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang dibahas atau masalah tersebut. Yang ketiga, peningkatan kemampuan berpikir kritis dan motivasi. Pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk berpikir kritis. Mereka harus menganalisis masalah, mengidentifikasi solusi yang mungkin dan memutuskan solusi yang terbaik. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, setelah mengetahui manfaat dan tujuan dari PBL, maka kita akan mengaplikasikan PBL pada suatu pembelajaran dengan langkah-langkah seperti berikut. Langkah pertama itu orientasi, atau siswa menyadari masalah yang diberikan oleh guru. Guru di sini memberikan masalah kepada siswa nantinya yang perlu dibahas oleh siswa. Yang kedua, siswa merumuskan masalah yang diberikan. Setelah diberikan masalah, nanti siswa akan merumuskan masalah yang diberikan atau membuat rumusan masalah. Yang ketiga, siswa membuat hipotesis solusi masalah yang diberikan. Setelah diberikan masalah, merumuskan masalah yang telah diberikan oleh guru, siswa diharapkan mampu membuat sebuah hipotesis penyelesaian terlebih dahulu sebelum ke langkah keempat, di mana langkah keempat adalah siswa mengumpulkan data dan menyajikan data dalam berbagai tampilan sehingga sudah mudah dipahami, di mana hasil dari data ini berhubungan dengan rumusan masalah yang diberikan. Yang kelima, siswa menguji kebenaran hipotesis yang telah ditentukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dari data yang telah dikumpulkan, siswa membuat sebuah kesimpulan di mana apakah hipotesis yang dibuat benar atau salah. Yang keenam, siswa dapat menentukan pilihan penyelesaian tepat untuk masalah yang diberikan, di mana langkah keenam ini merupakan gabungan dari langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima, di mana itu merupakan kita sebagai guru menyuruh siswa agar nantinya membuat sebuah kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diberikan. Nah, adapun langkah-langkah PBL dari beberapa sumber yang telah berkembang di internet. Yang pertama, orientasi pada masalah, di mana tadi guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlihat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, pengembangan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya sesuai seperti laporan, jawaban yang telah diberikan, data, video, dan model, serta membantu berbagai tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sintaks model pembelajaran problem based learning. Di mana di sini ada 6 fase yang dapat dijadikan sintaks model PBL. Yang mana fase observasi awal, yaitu guru menyampaikan setiap tujuan pembelajaran pada siswa, membantu siswa membentuk kelompok 4-5 siswa, menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi pada pertemuan sebelumnya, dan memunculkan permasalahan terkait dengan topik materi tapi dikaitkan dengan kehidupan siswa. Yang dimana siswa itu menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru, membentuk kelompok secara heterogen, terlibat dalam kegiatan persepsi, di mana itu siswa dapat menanya dan menganalisis permasalahan awal yang diberikan dan menggunakan pengalaman dalam kehidupannya, yaitu bernalar. Selanjutnya itu ada fase perumusan masalah. Guru membimbing siswa menyusun rumusan masalah. Yang kedua, menjelaskan cara untuk melakukan kegiatan penemuan solusi dari masalah pada siswa. Di mana siswa menyusun rumusan permasalahan, menyimak dan mencatat masalah yang dikemukakan oleh guru, yaitu dengan cara mengamati dan menanya. Dan siswa menyimak penjelasan guru mengenai cara melakukan kegiatan menemukan. Dan fase yang ketiga itu fase merumuskan strategi alternatif, di mana guru membimbing siswa mengajukan dugaan sementara berdasarkan masalah yang disusun, dan siswa menulis hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya kita akan fase pengumpulan data atau menyerahkan strategi, di mana guru mengarahkan dan membimbing siswa melakukan eksperimen berdasarkan masalah, yang dimana itu terdapat pada lembar kerja masalah yang disiapkan. Yang kedua itu berdiskusi sebagai kegiatan penemuan. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menuliskan kegiatan penemuan pada kertas lembar, di mana nantinya siswa harus melakukan eksperimen berdasarkan LKM sambil mengumpulkan data yang diberikan dan menganalisis data-data yang ditemukan, menulis hasil eksperimen pada LKS, dan melakukan penemuan di atas selembar. Selanjutnya, guru dan siswa akan melanjut ke fase diskusi, di mana guru membimbing siswa dalam kegiatan menyatukan pendapat dan memberikan informasi serta penguatan koreksi pada siswa jika diperlukan dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya, siswa berdiskusi memberikan pendapat mengenai hal yang ditemukan dari percobaan yang telah diberikan atau telah dilakukan. Nah, selanjutnya siswa mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti. Nah, fase terakhir itu fase kesimpulan evaluasi. Guru meminta beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi, dan siswa menyampaikan kesimpulan yang telah diperoleh. Nah, di sini merupakan fase-fase dari sintaks model pembelajaran problem based learning yang harus diterapkan oleh guru dan siswa nantinya di kelas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Cecilia Brubarus dengan NIM digit terakhir 067 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang penerapan PBL pada matematika dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan hasil studi dokumentasi dari daftar nilai penilaian akhir semester atau PAS yang dimiliki guru menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 4 masih rendah dengan rata-rata 60,32. Dari 31 orang siswa, hanya 14 orang dengan presentasi 45,16 siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 62. Sedangkan 17 orang siswa dengan presentasi 54,84% belum tuntas atau masih berada di bawah nilai KKM. Nah, solusi yang diberikan untuk memecahkan permasalahan guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa, yakni dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, model problem based learning dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mempunyai perspektif yang luas tentang pemecahan masalah
termasuk di dalamnya proses kreatif dalam pembelajaran, atau menurut Pertiwi pada tahun 2018, serta model pembelajaran problem-based learning dapat membangkitkan minat siswa, nyata dan sesuai untuk membangun kemampuan intelektual, yang dimana ini menurut Fitri pada tahun 2017. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari PBL. Model pembelajaran PBL memiliki kelebihan. Yang pertama itu mendorong peserta didik untuk mempunyai kemampuan dalam proses memecahkan masalah tersebut yang dihadapkan dalam situasi yang nyata. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mempunyai kemampuan dalam menambah pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar yang dilakukan. Yang ketiga, pembelajaran yang ada berfokus pada permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga peserta didik terfokus pada suatu masalah yang ada. Yang keempat, adanya kegiatan ilmiah yang dilakukan peserta didik bekerja sama melalui diskusi kelompok. Nah, yang kelima, peserta didik menjadi terbiasa dengan menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada seperti perpustakaan, internet, wawancara, serta observasi. Nah, yang keenam, peserta didik akan mempunyai kemampuan untuk menilai kemajuan yang terjadi pada proses belajar pembelajaran yang dilakukan. Yang ketujuh, peserta didik akan mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara ilmiah pada kegiatan diskusi atau presentasi hasil pemecahan masalah yang dikerjakan dalam kelompok. Yang terakhir yaitu kesulitan belajar yang ada akan dapat diterpecahkan dengan bekerja sama melalui kerja kelompok. Nah, terdapat juga kelemahan dari PBL sendiri, yaitu yang pertama, model pembelajaran ini tidak bisa diterapkan di setiap pelajaran. Yang kedua, apabila mempunyai tingkat kesamaan kemampuan peserta didik yang tinggi pada suatu kelas sehingga proses pembagian tugas yang ada menjadi sulit. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir, memerlukan kemampuan guru dalam memotivasi peserta didik sehingga kerjasama dalam kelompok dapat berlangsung secara efektif. Dari sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf bila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan salam. Thank you.